siang, perkenalkan saya Yosefa Wea, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh saya Hildra Gardis Meriawiza, guru kelas 5 SDN Kedebodo. Kami berdua berasal dari SDN Kedebodo. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu Eva. Apa kabar? Kabarnya baik. Oke, baik. Saya juga kabar baik. Baik Ibu, kali ini kita akan melakukan percakapan sebelum melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Ibu. Oke, baik Ibu. Di mana hari ini kita akan melakukan percakapan yaitu pra-observasi. Dalam melakukan kegiatan supervisi akademik itu ada 3 langkah-langkah yang harus disiapkan seorang guru untuk melakukan supervisi oleh supervisor atau pengamat. Yang pertama persiapan itu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi Ibu. Adapun tujuan kita melakukan pra-observasi itu agar Ibu mempunyai kesiapan saat melakukan observasi bersama pengamat. Ibu lebih percaya diri, lebih siap lagi untuk mempersiapkan segala yang harus dilakukan saat observasi nanti. Oke, baik Ibu. Saya pun ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Ibu siap ya? Oke, terima kasih Ibu. Baik. Pertanyaan pertama nih Ibu, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan ingin Ibu capai nanti saat observasi? Oke, jadi baik, sudah, terima kasih. Ini saya bawa mata pelajaran IPAS di kelas 5. Pelajaran IPAS Ibu ya? Ya. Oke. Di sini mata pelajaran IPAS itu materinya tentang harmoni dan ekosistem. Topiknya itu makan dan dimakan. Makan dan dimakan. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan dan ekosistem yang lebih besar. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, baik Bu. Berarti 3 tujuan pembelajaran yang dicapai pada saat observasi nanti ya Bu. Oke. Kira-kira nih Ibu, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran nanti saat observasi? Kalau dilihat dengan tujuan pembelajaran tadi. Aspek yang dikembangkan dalam proses pembelajaran itu, yang pertama itu aspek pengetahuan, terus yang kedua itu aspek keterampilan. Jadi 2 ya Bu, yang itu yang paling utama, yang ingin Ibu capai dalam tujuan dalam pembelajaran nanti, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oh iya Ibu, kira-kira di pengetahuan apa yang Ibu tekankan nanti di situ? Kalau yang aspek pengetahuan itu, saya sebagai guru wali kelas mengharapkan peserta didik itu dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Itu yang di aspek pengetahuan. Kalau yang di aspek keterampilan itu siswa dapat menggambarkan hewan atau menggambarkan jenis makanan, hewan yang berdasarkan jenis makanan, begitu. Oh ya, maksud Ibu itu menggambar rantai, mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Bisa dibuatkan dalam bentuk rantai makanan ya Ibu ya. Mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, sangat bagus Ibu. Oke, baik Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas saat observasi nanti? Mungkin strategi pembelajaran ataupun
model pembelajaran seperti basis masalah ataupun metode pembelajaran yang akan ibu maksudnya ibu rancang tuh dalam kegiatan pembelajaran tuh apa yang ibu mau di situ? Jadi di sini rancangan pembelajaran yang saya terapkan di sini yang pertama itu strategi dan metode pembelajaran. Oke, strategi ya. Strategi apa tuh ibu? Nah, di sini saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan berdasarkan kesiapan pelajar siswa, yaitu emotional control. Oh ya, bagus sekali ibu. Ibu punya strategi itu mau melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi yaitu mengintegrasikan berdasarkan kesiapan belajar siswa sesuai dengan emotional control ya. Dan kalau diskusi tadi ada dua. Metodenya itu yang kedua itu metode pembelajaran. Kalau metode itu saya pilih ada dua metode di sini. Iya. Jadi di sini saya pilih metode itu diskusi dengan metode kontekstual. Oh, yang kontekstual yang mana? Kalau kontekstual itu yang secara nyata supaya siswa itu bisa mengerti. Ibu mengelompokkan siswa dulu berdasarkan dengan dia punya kebutuhan belajarnya, lalu langsung menunjuk atau menyebutkan dengan contoh yang ada seperti contoh konkret. Kalau misalnya mereka menyebutkan hewan-hewan yang mereka pelihara di rumah bisa, itu kan secara nyata tuh. Oh iya, contoh metode itu. Terus kalau ada gambar ya, ada gambar bisa ibu tempel gambar di papan tulis, baru ini suruh anak-anak tunjuk atau menjelaskan gambar yang ibu sudah siap dengan jenis ini hewan berdasarkan jenis makanan yang dibutuhkan hewan. Baik ibu ya. Berarti ibu ada strateginya, ada maksudnya rancangan yang ibu buat itu ada dua, yaitu strategi dan metode pembelajaran. Ibu sudah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya dibagi dalam bentuk kelompok. Terus dengan metode diskusi dengan ini kontekstual tadi. Kalau ceramah itu tidak apa? Ceramah juga. Ceramah tergantung dengan kesiapan murid-murid maunya seperti apa ya. Oke, bagus ya ibu, luar biasa. Tingkatkan terus pembelajaran berdiferensiasi ya ibu ya. Saya mau bertanya lagi sedikit lagi ibu ya. Mau akhiri kita punya percakapan pra-observasi. Oh iya ibu, media apa yang perlu ibu siapkan nanti ketika observasi? Media yang saya siapkan itu yang pertama gambar, ya, itu alat pewarna, laptop dan ini buku sumber dan buku referensi lainnya. Oh, LKPD tidak masuk? Dengan LKPD juga itu terakhir. Oh, LPKD, lembar kegiatan peserta didik ya, lembar kerja peserta didik. Oke. Baik ibu, kapan ibu akan melakukan kegiatan observasi nanti? Oh, kalau waktunya itu nanti hari Kamis itu pas les IPAS jam pertama. Oh, jam pertama, berarti jam 1-2 ya? Iya. Jam 1-2-3 jam pertama pagi ya. Oke ibu, nanti saya akan datang ke kelasnya ibu pada hari Kamis di jam pertama jam 1-2-3 dan saya akan melakukan supervisi dengan ibu. Oke, baik Bu. Setelah kita melakukan observasi di dalam kelas, langkah selanjutnya Ibu ada pasca observasi. Ya, pasca observasi itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktik Ibu. Pengajar praktik dari guru penggerak yang ada di Kabupaten Inde ini. Baik Ibu. Kira-kira apa yang ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini pasca observasi? Jadi saya merasa senang karena yang saya dapat hari ini itu bisa mengetahui langkah-langkah dalam supervisi. Jadi seperti itu. Oh iya ibu ya, pengalaman kali lalu kalau supervisi biasa langsung masuk saja oleh kepala sekolah atau pengawasnya. Baik ibu, berarti ibu sudah tahu ya langkah-langkah untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan observasi. Baik ibu, saya mengapresiasikan kerja samanya ibu dengan saya, sudah membantu saya
untuk melakukan dialog percakapan pra-observasi kali ini. Sekian saja, terima kasih banyak Ibu. Selamat siang, sampai jumpa hari Kamis nanti. Ya. Oke.